Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik_reparasi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara memperbaiki remote control ya, remote AC semua tipe. Bagaimana caranya? Saksikan terus videonya sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan marilah kita belajar bersama-sama. Buat teman-teman yang belum support channel teknik_reparasi, alangkah baiknya jika teman-teman support dulu ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator ya, karena membuat video itu tidaklah mudah teman-teman. Kita butuh pengecekan, pengetesan, dan perbaikan, dan lain-lain ya. Maka dari itu alangkah baiknya jika teman-teman saling support ya, akan lebih baik teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pertama-tama kita akan menggunakan kamera handphone ya. Aktifkan kamera handphone kalian dan arahkan remote tersebut ke arah kamera. Seharusnya normalnya lampu LED ini berkedip ya teman-teman ya. Ini dipencet-pencet tombol power on off nya, tetapi tidak berkedip ya lampu LED nya. Itu menandakan bahwa remote-nya telah rusak ya, atau perlu pengecekan lebih lanjut. Baiklah, setelah itu kita akan membukanya ya teman-teman ya. Di bagian pinggirnya kita congkel menggunakan obeng atau obeng min ya teman-teman ya, atau alat apapun terserah teman-teman ya. Jangan terlalu tajam teman-teman. Setelah terbuka, buka baut-bautnya di bagian dalam remote. Satu persatu ya teman-teman ya, dengan hati-hati. Kemudian kumpulkan bautnya teman-teman supaya tidak hilang ya. Kita buka. Hati-hati prop untuk baterainya terlepas, yang seperti paret ini. Biasanya kondisi di dalam remote di bawah tombol ini atau di PCB nya ya teman-teman ya, di jalur-jalurnya itu ada yang korosif sehingga mengakibatkan korslet ya, short di jalurnya. Maka dari itu kita harus membersihkannya ya teman-teman ya, menggunakan alat teman-teman, alat seadanya ya. Disarankan alatnya jangan terlalu tajam teman-teman. Sambil kita cek ya, kita perhatikan secara kasat mata apakah ada yang kebakar komponennya atau tidak. Jika tidak, kita mulai membersihkan korosifnya pada jalur-jalurnya ya teman-teman ya, pada jalur PCB nya. Dan hati-hati jangan sampai memutus jalur di PCB nya teman-teman ya. Perhatikan, pasti ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Dibersihkan.
pelan-pelan menggunakan alat yang tidak terlalu tajam ya, supaya tidak menggores jalurnya, karena jika terlalu tajam akan memutus jalur PCB nya ya teman-teman ya. Perhatikan secara seksama. Setelah kita gores-gores, kemudian kita siapkan minyak kayu putih ya, atau thinner atau bensin juga tidak jadi apa-apa. Tapi jika thinner terlalu keras ya teman-teman ya, sebaiknya bensin atau minyak kayu putih atau WD ya teman-teman ya, jika teman-teman memiliki WD. Kita bersihkan menggunakan cotton bud ya, pada jalur-jalurnya dan pada bagian bawah tombol pula. Gosok-gosok, dibersihkan sambil diperhatikan ada jalur yang terputus atau tidak. Jika ada yang terputus, maka kita harus menjempernya ya, atau menyambungkan kembali menggunakan kabel atau apapun dan solder. Jika tidak, maka cukup membersihkan saja ya teman-teman ya. Seperti itu, harus benar-benar sampai bersih ya. Atau jika teman-teman memiliki penghapus, bisa menggunakan penghapus ya, tapi kira-kira teman-teman jangan terlalu keras menghapusnya. Dibersihkan keseluruhannya sampai benar-benar terlihat bersih. Sambil diperhatikan ya teman-teman ya, diulang-ulang sampai benar-benar bersih ya teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki penghapus, bisa menggunakan penghapus. Bagian belakang juga bersihkan menggunakan minyak kayu putih. Sambil diperhatikan pada celah-celahnya juga ya teman-teman ya, masih ada yang kotor atau tidak. Jika masih ada yang kotor atau jika ada solderan yang perlu disolder ulang, lebih baik disolder kembali ya teman-teman ya, supaya kualitasnya lebih baik lagi. Celah-celahnya juga dibersihkan sambil diperhatikan apakah masih ada yang kotor atau korosif dan mengakibatkan short ya. Untuk bagian belakang tombolnya pula dibersihkan ya, yang hitam-hitam tersebut, menggunakan minyak kayu putih atau bensin, sambil PCB yang tadi dibersihkan menunggu kering ya. Bersihkan semuanya supaya tidak ada kotoran yang tersisa, hingga kualitasnya lebih awet ya. Jika masih ada kotoran, maka tidak lama akan seperti itu kembali ya teman-teman. Setelah itu dipasang ya di bagian tombolnya dulu. Untuk lebih baiknya lagi, alangkah baiknya jika PCB nya dijemur dulu ya, menunggu kering, atau dikipas teman-teman bisa, supaya kering ya.
dilap-lap kembali. Setelah itu dikeringkan menggunakan kipas atau dijemur sebentar, jangan terlalu lama. Pada bagian layar juga jangan sampai kotor ya teman-teman ya, karena akan mengganggu nantinya. Setelah benar-benar bersih, kemudian dipasang ya, dipaskan untuk bagian prop baterainya. Pasang bautnya pada bagian layar dulu teman-teman, karena di situ ada jalur untuk ke arah displaynya ya teman-teman ya, dari PCB, supaya lurus. Maka pemasangan bautnya bagian layar dulu ya. Kita tes dulu teman-teman, berfungsi atau tidak. Lumayan ya, berfungsi teman-teman, walaupun agak sedikit ngeblur ya, tidak jelas. Ada kemungkinan baterainya sudah lemah ya karena short. Kita tes, pencet tombol on off nya. Oh, nanti layar bleednya saya matikan dulu ya teman-teman. Nah, arahkan ke kamera. Nah, seperti itu teman-teman. Seharusnya LED tersebut menyala ya. Itu tandanya bagus, sudah berfungsi. Oh iya, saat mengarahkan ke kamera yang dipencet adalah tombol on off nya ya teman-teman ya. Oke, sudah berfungsi ya teman-teman ya. Sebelumnya tidak mau nongol, tidak ada gambarnya pada displaynya. Oke, kita ganti dulu baterainya dengan yang baru ya teman-teman, karena itu sudah lemah. Setelah diganti baterainya, perhatikan teman-teman, lampu pada displaynya juga menyala dan huruf dan angkanya juga terlihat jelas ya teman-teman ya. Baterai juga berpengaruh. Sebelumnya kita memakai baterai yang lama. Pada saat awal video ini dites tidak mau menyala LED-nya ya teman-teman ya. Setelah kita bersihkan, kita tes, kita arahkan ke kamera, LED-nya sudah menyala, artinya berfungsi ya teman-teman. Sudah diganti baterai yang baru, lebih jelas. Kita coba cek satu persatu tombolnya teman-teman. Sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, kita lepas dulu untuk pemasangan baut-baut yang lainnya. Kita pasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Setelah dipasang, kemudian dipasang penutupnya bagian belakang. Oke, saya matikan bleednya untuk supaya lebih jelas. Kita tes modenya dan temperaturnya, fan-nya, swingnya, swing luar. Oke, mode powerful aktif semua ya teman-teman ya. Baiklah, kita pasang semuanya bautnya.
masih tertinggal. Seperti itu ya teman-teman ya, cara perbaikan remote control AC atau TV juga bisa kemungkinan seperti ini. Perhatikan secara kasat mata dan bersihkan menggunakan minyak kayu putih. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel teknik_reparasi dan menonton video-video saya sampai dengan selesai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.